Nggak akan ada satupun orang yang memiliki jalan hidup yang sama persis denganmu. Jadi nggak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain karena Anda tidak akan pernah bisa jadi dia dan dia tidak akan pernah bisa jadi Anda. Kalau saya nggak bisa menerima kekalahan, saya nggak bisa menerima kegagalan, saya orang lemah dong. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Meskipun belum hasil akhir, quick count, wah, tapi dari quick count ada yang kalah, ada yang menang nih. Dan selalu yang kalah itu bilang, curang. Ya, saya nggak tahu ya benar-benar curang atau enggak, tapi yang penting adalah, pertanyaan saya kenapa sih manusia itu nggak bisa menerima kekalahan gitu? Yang nggak bilang manusia nggak bisa menerima kekalahan siapa? Kan ada juga yang bisa menerima. Ya nggak sih? Ya kebanyakan nggak mau kalah dok manusia, ya kan? Kebanyakan manusia tuh senengnya sukses, nggak mau gagal. Kebanyakan menang, nggak mau kalah gitu kan. Karena kalau kalah itu sedih, kalau gagal itu aduh menyedihkan sekali gitu. Ya sebenarnya kan wajar aja. Semua orang kan pasti berharap yang terbaik. Mana ada sih orang yang nggak kepingin cantik, kaya, sukses, punya posisi, menang ya. Tapi ya kadang ketika kita melihat dunia ini tuh seperti hitam putih, menang kalah, kaya miskin, cantik jelek, kita jadi nggak bisa melihat abu-abunya di tengah-tengahnya. Ya kita selalu membuat dikotomi itu, nggak ada tengah-tengahnya. Padahal harusnya boleh tengah-tengah. Boleh. Oh. Justru ya. Harus seperti itu, bahwa sebenarnya kita mungkin kalah di suatu hal, tetapi kita mungkin berhasil di bidang yang lain. Kalau kita melihat kegagalan itu sebagai kegagalan semuanya, maka kita hati-hati. Kita bisa jatuh ke depresi. Oh, berarti saya baca-baca berita itu ya, kalau habis pemilu gitu, biasanya mulai ada, saya lihat tuh ada ruang rumah sakit yang udah dibersih-bersihin, kayak disiapin gitu ya, ready to book, semacam kayak gitu. Itu biasanya akhirnya depresi ya dok ya, yang rata-rata diidap oleh para mereka yang kalah dalam hal suara pemilu gitu. Kalau kita ngomong lebih spesifik ke arah caleg, yang saya tahu, depresi kan, harapan nggak sesuai kenyataan. Karena apa? Karena para caleg itu mereka udah keluar duit banyak biasanya. Ya nggak ada bedanya ya mungkin dengan pengusaha yang sudah invest banyak misalnya kan. Udah udah jor-joran udah mati-matian lah. Bener. Keluarkan semua. Udah investasi, keluar duit banyak. Iya. Tapi ternyata gagal. Itu ibaratnya kayak rumah kebakaran gitu, habis semua. Gitu. Ya itu. Makanya jadi harusnya kalau Anda mau daftar caleg ataupun masuk ke dunia politik, nggak cuma dunia politik ya, tapi juga dunia bisnis, jangan menginvestasikan semua harta Anda. Don't put all your eggs into the same basket. Jangan taruh telur Anda di satu keranjang yang sama. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kalau seandainya ini pecah satu keranjang, kita tersandung jatuh, maka pecah semua ini telurnya, kan begitu. Jadi jangan sampai Anda menginvestasikan semua harta Anda untuk suatu investasi. Itu secara teori memang begitu. Iya. Bahkan yang disarankan hanyalah 1/3. 1/3 ya. Kalau saya baca-baca buku finansial loh ya. Ya Cuma 1/3 dari harta kekayaan aset Anda itu yang boleh untuk Anda investasikan untuk diputer. Iya. Mungkin kepengennya totalitas kali ya. Tapi akhirnya malah itu tadi. Ya. Habis-habisan malahan. Karena akhirnya yang membuat kecewa itu adalah ketika sebenarnya karena harapan tidak sesuai kenyataan. Iya. Kita berharapnya menang, kenyataannya kalah. Kita berharapnya ngeluarin duit bisa dapat banyak uang, dapat banyak duit, tapi ternyata malah kehilangan duit. Berarti dok, kalau saya nggak bisa menerima kekalahan, saya nggak bisa menerima kegagalan, saya orang lemah dong. Lemah atau kuat Gimana itu nih? kan relatif ya, bukan seperti itu ya, lebih ke arah tidak bisa menerima kekalahan itu karena kita tidak siap menerima kenyataan. Betul.
kita tidak bisa Kenyataan yang pahit ini ya. acceptance, legowo menerima bahwa kenyataan ini tidak seperti harapan kita. Memang manusia itu serba salah. Kalau di Alkitab aja kan dibilang bahwa ada 3 hal, cinta, harapan, dan kasih. Cinta, harapan, Iman, pengharapan, dan kasih. ya iman dan iman. Ya, faith, hope, and love. Faith, hope, and love. Kadang hope ini yang membuat kita mau untuk maju. Betul. Tapi kadang ketika hope ini nggak sesuai dengan reality, itu juga yang membuat kita jadi jatuh, down. Jadi apa yang harus kita lakukan justru sebenarnya ya di sanalah pentingnya untuk ada faith and love. Ya. Iman dan cinta, iman bahwa ya kita masih ada Tuhan yang menyertai kita dan juga pasti akan lebih baik ke depannya, pasti akan ada jalan, dan juga love. Kadang love bukan cuma love ke orang lain tapi juga love ke diri kita sendiri. Makanya kenapa tadi saya bilang di awal tadi bahwa jangan melihat dunia ini tuh hitam atau putih. Harus lihat di tengah-tengah bahwa mungkin aku gagal di dalam hal politik, tapi mungkin aku berhasil di dalam hal yang lain. Sama halnya mungkin juga para pendengar Radio Batra Yuda yang mungkin, aku gagal dalam investasiku, tapi mungkin aku berhasil dalam hal yang lain. Aku menjadi bapak yang baik buat anak-anakku, meskipun mungkin aku bukan pengusaha yang sukses, aku mungkin gagal, usahaku bangkrut, tapi aku ada kok kebaikan dari sisiku. Kenapa kok di awal tadi saya bilang begitu? Karena manusia tuh cenderungnya cuman ngelihat dunia ini tuh hitam putih, nggak pernah lihat abu-abu. Padahal dunia kita ini nggak ada yang benar-benar hitam atau benar-benar putih. Sebagian besar adalah abu-abu. Iya. Jadi yang mesti diwaspadai apa ini, Dok? Buat mereka yang kalah suara ini, tidak bisa menerima kenyataan ini. Yang harus diwaspadai ya takutnya biasanya kan depresi. Depresi ya. Ya, depresi itu tandanya kan murung, sedih, menarik diri, minder, tahu kalau kalah nanti aku malu sama teman-temanku. Gitu. Terus merasa pesimis, merasa bersalah, merasa tidak ada masa depan. Tidak ada konsentrasi, tidak nafsu makan, menurunnya nafsu seksual, dan kalau parah sampai ada ide pengen ngilang, pengen menyendiri, atau ide pengen mati. Nah itu tanda-tanda depresi. Nah sebenarnya manusia itu kan kita selalu cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain di titik poin yang sama kok. Iya. Ya, jadi misalnya kayak dulu waktu SD, kita akan membandingkan diri kita sama teman sekelas kita ada kan. Ada amal nilai. Ya kan. Iya, kamu udah berapa ulangan tadi? Nah gitu, ya kan. Begitupun, tapi ketika kita udah masuk kuliah, misalnya tadi kan SD, SMP, SMA ya, terus kita masuk kuliah, jurusannya berbeda-beda, kita nggak akan lagi bandingin sama teman sekolah kita dulu. Kita akan membandingkan dengan titik poin yang sama di kuliah, yaitu kita bandingin sama teman lain yang di jurusan yang sama. Tapi nanti setelah kuliah kita juga akan nyebar lagi, bercabang lagi, kita akan masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Ada satu bekerja di perusahaan A, perusahaan B, dan kita nggak akan lagi membandingkan diri kita dengan teman yang dulu kita jadi saingan berat kita. Maksudnya apa? Kenapa kok saya menganalogikan begini? Moral of the story-nya adalah hidup tiap orang tidak akan ada yang sama dengan hidup orang lain. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Karena pada akhirnya itu akan bercabang sendiri dan nggak akan ada satupun orang yang memiliki jalan hidup yang sama persis denganmu. Jadi nggak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain, karena Anda tidak akan pernah bisa jadi dia dan dia tidak akan pernah bisa jadi Anda. Tapi Anda selalu bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda dibandingkan hari kemarin. Ya kita sih tidak membanding-bandingkan ya dokter ya. Cuman masalah dunia ini kan menghakimi kita dengan perbandingan-perbandingan itu gitu kan. Contohnya kayak quick count itu kan udah jelas gitu dengan grafis kayak gitu ya kan. Disejajarkan dengan orang lain gitu kan. Nah itu kan rasanya gimana gitu loh. Agak susah ya menerima kenyataan kalau kita kalah ya gitu loh. Sebenarnya kalau kita udah mau masuk ke dalam suatu kompetisi, siap untuk menang juga harus siap untuk kalah. Ini ya makanya sebelum pemilu itu juga harus ada taken gitu ya, semacam kayak kontrak siap kalah gitu. Siap menang ya juga harus siap kalah gitu. Tapi juga tidak perlu takut untuk maju di dalam suatu kompetisi. Karena memang dengan kita mencoba berkompetisi ataupun mencoba suatu usaha, memang ada kemungkinan untuk kita gagal, tapi juga ada kemungkinan untuk kita
berhasil, sukses, menang, Iya, ya. iya. Sebaliknya kalau kita tidak pernah mencoba masuk di dalam suatu usaha ataupun di dalam suatu kompetisi, maka ya jangan berharap kita akan menang. Ya pasti akan kalah kan. Iya. Jadi nggak usah merasa takut untuk kalah. Sebenarnya ya nggak apa-apa, dijalanin aja untuk masuk kompetisi. Tapi memang harus siap dari awal kalau ada kemungkinan bahwa ada resiko menang juga harus ada resiko untuk kalah. Jadi memilih sikap untuk tidak berkompetisi itu kalah gitu. Iya. Sudah sebuah kekalahan gitu Iya. ya. Ya nggak sih? Oh, iya Kita sih. ketika kita nggak memilih, nggak cuma dalam hal kompetisi, dalam hal usaha juga. Ketika kita akhirnya takut, aku takut nanti usaha ini gagal, usaha itu gagal. Udah aku mendingan di rumah aja, aku duduk diam, uangku aku kekep, nggak mungkin hilang, ya kan? Ya memang uangnya nggak hilang, tapi juga nggak bertambah. Iya, ya. Sementara yang di luar sana tingkat inflasi sudah melaju begitu besarnya gitu ya. Tanpa Anda melakukan apa-apa itu sudah sebuah kekalahan gitu. Ya. Ya begitulah dunia ini memang ya. Memaksa kita untuk masuk dalam sebuah kompetisi ke kompetisi yang lain gitu ya. Kadang di satu kompetisi kita menang, di sisi yang lain kita diizinkan untuk kalah gitu kan. The only fear that we have to face is the fear itself. Ini kata-katanya Paddington Bear dari filmnya anakku. Beneran. Jadi artinya satu-satunya kekhawatiran. ketakutan yang harus kita hadapi, misalnya nih kita takut ketinggian gitu kan. Sebenarnya yang kita takutkan tuh bukan ketinggian yang harus kita hadapi, bukan ketinggiannya itu, tetapi rasa takutnya itu loh yang harus kita hadapi. Iya, betul. Kadang-kadang rasa itu bisa salah sih, berlebihan sih. Ya. Iya. Jadi satu-satunya ketakutan yang harus kita hadapi adalah ya rasa takut itu sendiri, bukan yang kekalahannya atau apanya, tapi hanya rasa takut untuk mencoba. Oke, kalau firman Tuhan di dalam Alkitab mengatakan bahwa nggak masalah, 7 kali orang benar jatuh dia akan bangkit lagi gitu ya. Dan juga sama kayak yang talenta itu ya, ada yang satu dikasih 1 talenta, yang dikasih 2 talenta, yang dikasih 4 talenta, yang 1 talenta malah disimpan di dalam tanah, yang 2 berkembang jadi 4, jadi 6, jadi 8, yang 4 berkembang jadi semakin banyak, tapi yang dapat 1 cuman disimpan dan akhirnya ya malah Tuhan malah marah kan. Jadi gagal coba lagi kan masih ada kompetisi tahun Benar, berikutnya. tetapi gitu ya. selalu pertimbangkan antara resiko dan keberhasilannya. Jangan investasikan semua harta dan energi Anda untuk satu hal. Idealnya kalau dari buku yang saya baca loh ya, itu 1/3 dari aset Anda. Jadi jangan Anda investasikan, termasuk dalam segala hal sih. Jangan berlebihan. Dalam hal cinta kita juga berkompetisi ya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan semua aset Anda berikan kepada pacar Anda. kalau Kalau mau berikan kepada saya saja. Loh, kalau nggak berlebihan masalahnya diembat sama orang lain. Secukupnya, 1/3 saja. Oh, iya. Coba saya hitung dulu ya aset-aset saya. Biaya modal untuk pacaran 1/3 aja ya, guys. Oke, terima kasih Dr. Aimee ya untuk penjelasannya kali ini. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.